Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang kinerja PLTU di PLTU Rembang dan PLTG di PLTG Bawang. Ini ada saya sendiri, Fauzan Widio Santoso dengan NPM 21050. Ada Hadi Nur Wahyudin dengan NPM 21053. Ada Muhammad Rajib El Atros dengan NPM 21058. Ada Muhammad Satya Permadi dengan NPM 21059. Ada Nur Kasyana dengan NPM 2172. Ada Muhammad Aziz Arizal dengan NPM 21062. Selanjutnya ada siklus instalasi pembangkit uap menggunakan superheater dan heater. Bisa dilihat ini siklusnya. Dari siklusnya ini, yang pertama itu masuk ke high pressure turbine, dan kemudian masuk ke proses 2, masuk ke reheater, dan kemudian masuk ke proses 3 ke low pressure turbine. Dari low pressure turbine benda akan bekerja, lalu kemudian akan masuk ke kondenser. Kemudian akan masuk ke proses 5, yaitu masuk ke pompa. Dari pompa masuk proses 6 ke economizer. Kemudian masuk ke proses 7, boiler. Dan yang terakhir, proses 8 ada proses superheater. Kemudian ada siklus Rankine uap super panas. Pada proses 1-2 atau ekspansi adiabatik reversible, itu dalam turbin, uap keluar pada proses 2 atau berada dalam daerah campuran 2 fase. Kemudian ada proses 2-3. Proses ini panas keluar panas keluar pada suhu dan tekanan konstan di kondensor. Yang selanjutnya ada proses 3-4 atau proses adiabatik reversible oleh pompa terhadap cair jenuh. Di sini kami akan menjelaskan pembangkit listrik tenaga uap terlebih dahulu. Topiknya itu ada boiler, turbin, pompa, fan, dan kinerja. Yang pertama itu ada boiler. Di sini ada contoh perhitungan dari mencari boiler. Yang pertama itu diketahui nilai kalori tinggi atau HHV atau high heating value, dan ada nilai kalori rendah LHV low heating value. HHV dan LHV ini dalam kaca kilokalor per kilogram dapat ditentukan dengan rumus 8,08 derajat Celcius ditambah dengan 34.500 dikurang H min 0/8 ditambah 2.200 SJ, atau hasilnya itu LHV sama dengan HHV dikurang 588,76 dikali watt. Kemudian panas yang dihasilkan dalam KCAL per jam dari pembakaran batu bara di dalam boiler sebesar HHV dikali BB. Untuk mencari kebutuhan udara yang dibutuhkan untuk pembakaran setiap kilogram batu bara itu, IOG sama dengan 11,5 Celcius ditambah 34,5 H dikurangin 0/8 ditambah 4,32. Hasilnya itu UOV sama dengan UOG dibagi dengan 1,29. Kemudian ada laju aliran udara atau gas buang yang diperlukan untuk dihasilkan oleh pembakaran sejumlah tertentu batu bara dalam kilogram per jam. Rumusnya itu ada M dikali U bahan bakar. Kemudian ada debit aliran fluida dalam meter kubik per jam adalah I sama dengan M per rho. Di sini ada turbin. Kerja turbin aktual dalam kilojoule per jam itu menggunakan rumus kerja turbin sama dengan M1 di dalam kurung buka kurung H1 min H2 tutup kurung ditambah M2 buka kurung H3 min H4. Terus apabila uap air dalam turbin ada yang dikeluarkan sebagai uap bocoran turbin, itu rumusnya kerja turbin sama dengan M3 H1 dikurang H2 M1 dikurang M2 H2 dikurang H3 ditambah M1 dikurang M2 dikurang M3 H3 dikurang H4. Sedangkan daya yang terbangkitkan pada gambar generator dalam kilowatt adalah daya generator sama dengan kerja turbin dikali dengan efisiensi generator.
Selanjutnya ada pompa dan fan. Secara umum kebutuhan daya dalam kilowatt untuk menggerakkan pompa dapat dicari dengan menggunakan dua cara. Yang pertama yaitu eh, kerja pompa sama dengan Q dikali H per 102 dikali efisiensi pompa. Sedangkan cara yang kedua adalah eh, daya pompa itu akar 3 dikali V dikali I dengan cos alfa. Sebagai penggerak dari fan-fan tersebut, digunakan juga motor sebagai sumber daya penggerak. Dan daya yang dibutuhkan adalah daya kipas sama dengan akar 3 dikali V dikali cos alfa. Kemudian ada kinerja PLTU. Untuk rumusnya itu ada mu total atau efisiensi total sama dengan daya generator dikurangi daya auxiliator itu dibagi dengan kalor bahan bakar. Nah, di sini ada contoh perhitungan dengan beban 100%. Yang pertama, HHV-nya itu tadi sudah diketahui rumusnya, yang hasilnya itu adalah 18.379,62 kilojoule per kilogram. Kemudian panas yang diberikan oleh pembakaran sebesar 93.400 kg per jam batu bara adalah sebesar 17 juta sekian kilojoule per jam. Kemudian kebutuhan udara teoritis pembakaran UOG-nya itu sebesar 5,993 kg udara dibagi dengan kilogram bahan bakar per kilogram bahan bakar. Sedangkan kebutuhan udara lebih atau ekses air itu M-nya sebesar 1,5. Terus laju aliran udara yang dibutuhkan untuk membakar 93.400 kg batu bara itu ada M udaranya sebesar 84.459,9 kg udara per jam. Kemudian debit aliran udara dalam meter kubik per jam itu sebesar 65.159,30 meter kubik udara per jam. Kemudian ada berat gas asap yang dihasilkan dari pembakaran itu sebesar 6,9593 kg gas per kilo bahan bakar. Kemudian laju aliran gas asap yang terbentuk dari pembakaran 93.400 kg per jam batu bara itu sebesar 470.670,62 kg gas per jam. Kemudian debit aliran gas buang dalam meter kubik per jam itu sebesar 365.995,81,65 meter kubik gas per jam. Jadi kebutuhan udara untuk pembakaran aktual itu rumusnya UG sama dengan M dikali UOG. Hasilnya itu 8,9985 kg udara per kilogram bahan bakar. Nah, dari tabel tersebut didapatkan harga-harga entalpi pada kondisi masing-masing untuk economizer. Economizer itu sebesar 152643340 kilojoule per jam. Untuk superheater itu 519475220 kilojoule per jam. Untuk reheater itu 3.850.718,9 kilojoule per jam. Panas totalnya itu Q kettle sama dengan Q economizer ditambah dengan Q superheater ditambah Q reheater. Q kettle-nya itu sebesar 200 juta sekian kilojoule per hour. Kemudian efisiensi penyerapan panas dari kettle itu sebesar 70,58. Itu rumusnya dari Q kettle dikurang dengan Q BB. Kemudian kerja yang dihasilkan oleh turbin itu
WHP turbin itu kerja pada turbin tekanan tinggi itu sebesar 2.347.420 kilojoule per hour. Kemudian ada pada intermediate pressure itu sebesar 2.964.377,2 kilojoule per hour. Kemudian ada turbin pada tekanan rendah itu sebesar 4.674.11058 kilojoule per hour. Kemudian didapatkan untuk nyari work turbinnya itu kerja pada turbin tekanan tinggi ditambah dengan turbin tekanan intermediate ditambah dengan kerja turbin pada tekanan rendah. Hasilnya itu 900.300.849.8248 kilojoule per jam. Jadi daya yang dibangkitkan oleh generator itu rumusnya W turbin dikali dengan efisiensi generator. Hasilnya itu 255,96 megawatt. Kemudian daya yang dibutuhkan untuk auxiliary equipment antara lain untuk boiler feed pump. Itu rumusnya Q dikali H per 102 dikali dengan efisiensi boiler feed pump. Itu hasilnya 2133,795 kilowatt. Kemudian untuk condensed pump, total dari daya condensed pump ini rumusnya itu daya condensed pump 1 ditambah dengan daya condensed pump 2. Itu hasilnya 728,44 kW. Kemudian untuk daya condensed circulating water pump itu rumusnya daya condensed circulating pump 1 ditambah dengan daya condensed circulating water pump 2. Hasilnya itu 2.678,432 kW. Terus untuk circulating water pump itu dayanya, total dayanya itu dihitung dengan daya circulating water pump 1 ditambah dengan daya circulating water pump 2. Hasilnya adalah 2.147,16 kW. Kemudian untuk force drive fan atau gaya yang bekerja pada force drive fan ini sebesar 25 ampere. Untuk mencari daya totalnya itu rumusnya daya force drive fan 1 ditambah dengan daya force drive fan 2. Hasilnya adalah 907,88 kW. Kemudian untuk primary air fan yang bekerja pada arus 143 ampere, itu rumus mencari daya totalnya adalah daya primary fan 1 ditambah dengan daya primary fan 2. Hasilnya itu 3.491,82 kW. Kemudian untuk include drive fan bekerja pada arus 78 ampere. Untuk daya totalnya sebesar 4.364,76 kW. Untuk pulverizer yang bekerja terdapat dua pulverizer. Ada pulverizer A yang bekerja pada arus 75 ampere, sedangkan pulverizer B pada arus 81 ampere. Nah, itu pulverizer A itu rumusnya adalah 3 dikali V dikali L X dikali L dikali dengan cos alpha dikali I. Hasilnya itu 523,77 kW. Kemudian untuk pulverizer B hasilnya adalah 523,77 kW. Kemudian daya total dari auxiliary equipment adalah jumlah total dari daya yang dihitung dari data di atas. Nah, itu hasilnya adalah 18,547 MW. Jadi efisiensi total dari pembangkit ini adalah hasilnya itu 49,79%. Kemudian ini ada hasil perhitungan dengan variasi bahan bakar, variasi beban dan bahan bakar. Jadi untuk bahan bakar jenis A yang digunakan pada
Beban 50%, efisiensinya itu sebesar 41,65%. Kemudian pada 75% itu sebesar 47,55%. Kemudian pada beban 100%, efisiensinya sebesar 49,69. Kemudian jenis bahan bakar B pada beban 50% itu efisiensinya sebesar 36,1%. Pada beban 75% efisiensinya itu 41,11%. Pada 100% itu efisiensinya 43,95. Ya, jadi kesimpulannya, untuk batu bara per jam juga meningkat seiring dengan beban yang diterima pada saat pembangkitan. Untuk jenis pemakaian batu bara yang berbeda juga berpengaruh pada panas yang dihasilkan oleh boiler. Pengaruh tersebut menyebabkan nilai efisiensi PLTU juga berubah. Nilai efisiensi untuk jenis PLTU batu bara dengan pendingin pada umumnya adalah sekitar 35%. Jika efisiensinya di bawah 35%, maka pembangkit tersebut kurang baik untuk beroperasi. Sedangkan untuk nilai efisiensi yang telah diujikan, baik 50%, 75%, dan 100%, tidak kurang dari 36%. Berarti masih tergolong baik dan layak untuk beroperasi.